Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang cara efektif asesmen sesuai dengan jenis kecerdasan siswa atau asesmen berdasarkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Rekan-rekan guru yang saya hormati, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka ini adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebenarnya bukan hanya pendekatan pembelajaran. Yang dimaksudkan pendekatan pembelajaran itu adalah satu paket dengan asesmennya. Jadi bukan hanya metode pembelajarannya berdiferensiasi, tapi juga guru diharapkan mampu melakukan asesmen. Salah satunya adalah melakukan asesmen berdasarkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan menurut saya, cara yang paling efektif, cara yang terbaik agar hasil asesmen itu sesuai dengan potensi terbaik siswa, tidak monoton, tidak sifatnya tunggal, maka cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan asesmen berdasarkan jenis kecerdasannya. Nah, salah satu definisi jenis kecerdasan itu adalah cara seseorang menunjukkan kemampuan atau hasil belajarnya. Sekali lagi, salah satu definisi jenis kecerdasan atau jenis kecerdasan yaitu adalah cara seseorang menunjukkan kemampuannya atau menunjukkan hasil belajarnya. Nah, berdasarkan definisi ini, maka jika kita ingin menguji seorang peserta didik, maka cara dia mengekspresikan, cara terbaik dia mengekspresikan, memberikan jawaban, memberikan tanggapan, memberikan hasil belajar atau tagihan belajarnya, maka sebenarnya pada saat yang sama dia menunjukkan tentang kemampuan terbaiknya. Tapi dengan catatan, guru memberikan keleluasaan untuk bisa mengekspresikan, memberikan jawaban, memberikan respon, memberikan hasil belajar, tagihan belajar, tidak dalam bentuk yang tunggal. Misalnya hanya dengan tes tertulis saja. Guru yang hebat, guru yang membelajarkan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keinginan kurikulum 2013, maka guru tidak hanya menggunakan satu varian asesmen saja. Guru yang hebat, guru yang bisa menggunakan berbagai variasi asesmen, tentu dengan indikator yang sama. Jadi indikatornya sama, tapi bentuk soalnya berbeda yang disesuaikan dengan perbedaan yang ada pada peserta didik. Nah, salah satu perbedaan itu adalah perbedaan berdasarkan jenis kecerdasan. Nah, berdasarkan temuan ilmuwan, ya, Howard Gardner misalnya, sampai saat ini mendefinisikan ada 8 jenis kecerdasan. Nah, dengan pemahaman 8 jenis kecerdasan ini, kita bisa membelajarkan siswa dengan jenis kecerdasan ini, tapi juga bisa melakukan penilaian hasil belajar, melakukan asesmen berdasarkan 8 jenis kecerdasan yang ada pada peserta didik kita. Nah, bagaimana mengetahui tipe atau jenis kecerdasan peserta didik kita? Tentu caranya adalah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di awal tahun pembelajaran atau di awal semester. Direkomendasikan dilakukan oleh guru BK atau guru konseling, guru bimbingan konseling, atau bisa juga dilakukan oleh psikolog, bisa juga dilakukan oleh ahli. Tapi jika alternatif ini tidak ada, maka kepala sekolah atau kepala madrasah bisa menunjuk berupa tim beberapa orang yang bisa melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, tentu dengan rekomendasi dari kepala madrasah ini, kepala sekolah, tim ini akan mencari atau menemukan instrumen yang tepat untuk mengukur jenis kecerdasan sesuai dengan umur atau jenjang kelas. Karena instrumen terstandar itu tentu disesuaikan dengan siswa tertentu. Siswa jenis tes untuk mengetahui jenis kecerdasan
untuk siswa SMP tidak dapat digunakan untuk siswa kelas 1 dan 2 misalnya. Demikian pula sebaliknya, instrumen untuk kelas 5, 4, 5, 6 misalnya tidak cocok untuk kelas 12 atau kelas 11 atau kelas 10. Jadi sesuaikan sesuai dengan usianya, dan kita bisa mendapatkan instrumen itu dari para ahli atau bisa juga dengan searching pada sumber-sumber di website misalnya. Nah, kedelapan jenis kecerdasan itu, pertama linguistik atau verbal, yaitu siswa yang memiliki kemampuan berkata-kata, baik melalui ucapan, baik melalui tulisan, memproduksi kata-kata, lisan atau tulisan. Ya, mereka ditakdirkan memiliki talenta untuk memiliki diksi, memiliki referensi, memiliki kosakata yang banyak, yang terpilih misalnya, produktif sekali dalam menghasilkan kata-kata, baik tulisan maupun lisan. Yang kedua, siswa yang memiliki jenis kecerdasan logis matematik. Mereka mudah menghafal rumus tertentu, angka-angka tertentu, kombinasi perhitungan tertentu, ya, dan teka-teki misalnya membutuhkan kemampuan logika. Yang ketiga adalah visual spasial. Jadi mereka yang mengandalkan penglihatan atau memiliki kemampuan untuk memetakan sebuah konsep ruang dan benda-benda tertentu, konsep pelajaran berdasarkan visual. Yang keempat, musikalis, siswa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menikmati atau memainkan alat musik tertentu, menciptakan lagu, menciptakan seni gerak, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan musikal. Yang kelima adalah kinestetik, seni gerak. Jadi siswa yang memiliki kecenderungan atau kecerdasan dalam menggerakkan anggota tubuh. Ya, dalam olahraga, dalam menari, dan seterusnya. Yang keenam, interpersonal. Jadi siswa atau seseorang yang memiliki kecerdasan untuk melakukan hubungan baik, human relationnya, hubungannya dengan orang lain itu sangat baik, mudah bergaul, bisa mempengaruhi orang lain, ya, menarik, suka diperhatikan oleh orang lain. Ini adalah siswa dengan kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh adalah intrapersonal, memiliki kemampuan untuk memahami diri, memiliki perenungan yang baik sehingga ketika itu diekspresikan biasanya berupa kalimat-kalimat penuh hikmah, kalimat-kalimat yang enak untuk kita dengarkan, yang hampir sama dengan quote dan pesan-pesan kebaikan misalnya. Jadi pemahaman tentang kehidupan, pemahaman tentang hikmah hidup dan sebagainya. Yang terakhir ada yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Mereka memiliki kecerdasan dalam berinteraksi dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan hobi mendaki gunung dan sebagainya. Nah, dengan pemetaan yang telah kita dapatkan dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini, dari 8 ini, ya sementara ini, mungkin ke depan akan ada lagi jenis kecerdasan yang ditemukan oleh para ahli. Maka kita bisa melakukan asesmen. Nah, ini inti yang saya sampaikan dalam konten ini. Jadi setelah mendapatkan 8 jenis kecerdasan itu, maka kita sudah bisa melakukan jenis atau hasil belajar atau instrumen apa yang kita gunakan yang cocok untuk linguistik, yang cocok untuk matematika, yang logis matematik, yang visual, yang musikalis. Nah, berikut contoh praktiknya. Siswa dengan kecerdasan linguistik atau verbal bisa kita berikan hasil produk, hasil ajar yang kita harapkan dari mereka. Hasil tagihannya adalah dengan jurnal, bisa dengan laporan atau esai tulisan, bisa juga dengan diskusi debat karena mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan kata-kata, bisa dengan bercerita, menceritakan kembali, bisa juga rekaman suara mereka melalui voice note di WA, bisa juga rekaman seperti ini, kita minta tagihan mereka. Jadi tidak harus melulu melalui kertas, bisa juga melalui analisis teks. Itu untuk siswa dengan kecerdasan linguistik atau verbal. Untuk siswa dengan kecerdasan logis matematik, bisa kita buat soal dengan penalaran, dengan permainan logika, kita membuat analisis kasus, membuat analisis data, mempresentasikan aplikasi, atau contoh aplikasi matematika dalam kehidupan. Jadi tidak berarti soalnya
berbeda, cuma bentuknya yang berbeda, indikatornya sama, yang dituju soal itu sama indikatornya, tetapi redaksi atau cara penyampaiannya, cara memberikan laporan hasil belajar itu berbeda-beda. Ini cara belajar yang humanis, cara belajar, cara uh, meminta tagihan hasil belajar yang sesuai dengan perbedaan pada setiap peserta didik. Ini yang dikehendaki oleh kurikulum Merdeka. Bagaimana dengan siswa yang visual atau spasial? Mereka dapat diberi tugas dengan cara membuat desain grafis atau membuat infografis, membuat animasi, membuat pemodelan 3 dimensi, atau bahkan mereka disuruh untuk mempresentasikan melalui multimedia. Ya. Indikatornya sama, soalnya sama dengan yang linguistik tadi, soalnya sama dengan yang logis matematik tadi. Soalnya sama, hanya cara mereka mempresentasikan, mereka menyetor tugas itu berbeda-beda. Bagaimana dengan siswa yang musikalis? Bisa disuruh menciptakan lagu terkait dengan konsep pembelajaran, membuat pertunjukan musik tapi kontennya tentang konten pelajaran, membuat video klip atau membuat koreo, membuat yel-yel tapi ada kaitannya dengan pembelajaran. Indikatornya sama. Yang kelima, bagaimana dengan siswa yang kinestetik? Bisa disuruh untuk mensimulasikan gerakan tertentu yang mengarah kepada materi pembelajaran atau kegiatan olahraga, melakukan eksperimen praktis, percobaan ringan yang ada kaitannya dengan pelajaran. Sama soalnya dengan linguistik, sama soalnya dengan logis, siswa yang logis, visual, musikalis tadi, sama. Cuma bentuknya mereka menyetor hasil belajar itu yang berbeda-beda. Bagaimana dengan yang memiliki kecerdasan interpersonal, yang memiliki kemampuan bergaul dengan baik? Mereka bisa diperintahkan, disuruh untuk membuat proyek kolaborasi, kerjasama, karena mereka memiliki kecenderungan kerjasama dengan yang lain. Mereka juga bisa dengan diskusi kelompok, membuat program mentoring atau tugas berbasis masalah. Bagaimana dengan siswa yang intrapersonal? Mereka yang memiliki kemampuan perenungan diri, penghayatan dan seterusnya, bisa dengan jurnal pribadi. Karena dengan jurnal pribadi mereka bisa membuat diari, membuat catatan-catatan dan seterusnya. Membuat narasi reflektif, ya refleksif. Membuat catatan pemahaman diri atau tentang konsep hakikat diri, atau bahkan membuat kampanye kesadaran sosial, membuat mereka bisa teman-temannya atau membuat narasi, membuat poster kampanye tentang sampah misalnya, tentang hal-hal lain, bagaimana belajar efektif, bagaimana bisa menyikapi tentang informasi hoax, bagaimana bisa menyiapkan waktu dengan baik tanpa terganggu dengan media sosial. Kampanye-kampanye yang membangun kesadaran seperti cocok untuk siswa dengan kecerdasan intrapersonal. Terakhir, bagaimana dengan siswa yang memiliki kemampuan naturalis? Bisa kita minta mereka untuk melakukan penelitian flora, fauna, tapi nanti dikaitkan dengan konteks pembelajaran. Bisa juga melakukan pengamatan terhadap alam sekitar, terhadap masyarakat sekitar, dan atau bahkan juga bisa pada alam, pada hewan, binatang, dan pada situasi kondisi sosial yang ada. Demikian juga dengan identifikasi pada spesies tertentu. Nah, dengan penelitian flora fauna, dengan identifikasi spesies ini bisa dikaitkan dengan konsep materi pelajaran yang sedang kita ajarkan. Nah, kapan pemanfaatannya? Tentu kita sesuaikan dengan konteks pembelajaran. Inilah yang diharapkan kepada guru. Dengan pemahaman yang luas seperti ini, kita bisa melakukan asesmen dengan bijak. Tidak harus menggunakan instrumen yang tunggal, karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda, kecerdasannya berbeda, sehingga dengan demikian mereka bisa juga menunjukkan kemampuannya dan hasil belajarnya dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, kita telah melakukan pembelajaran yang humanis sesuai dengan kodrat dan rencana Tuhan yang dititipkan pada setiap diri siswa kita. Setiap anak berbeda, kita harus sadari, lalu kita identifikasi, kemudian kita siapkan, lalu kemudian kita layani anak-anak
sesuai dengan perbedaan dan kodrat mereka masing-masing. Inilah asesmen yang sesungguhnya, inilah asesmen yang humanis sesuai dengan kodrat pada setiap anak. Salam edukasi, salam inspirasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.